Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Aswaja TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bertemu kembali bersama saya Saifullah Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan membincangkan tentang pemanfaatan teknologi informasi dalam pendidikan dan dakwah Islamiyah. Telah hadir bersama kita Bapak Dr. Agus Zainal Arifin, Dekan Fakultas Teknologi Informasi Institut Teknologi 10 November berkedudukan di Surabaya. Assalamualaikum Pak Dr. Agus. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita bertemu di perbincangan bersama Aswaja TV yang disiarkan ke seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke dan menjangkau wilayah Asia Tenggara. Terima kasih. Selamat datang juga di kampus ITS Surabaya. Kali ini kita akan berbincang tentang pemanfaatan teknologi informasi dan pendidikan dalam dakwah Islamiyah. Jadi dakwah Islam dari zaman dahulu sampai saat ini memiliki banyak perkembangan. Kalau ulama dahulu berdakwah menggunakan rebana, berdakwah menggunakan teknologi, misalnya di masjid ada kentongan, itu kan komunikasi zaman dulu. Nah, untuk saat ini ketika teknologi informasi itu berkembang sedemikian banyak, bagaimana bidang ini, teknologi informasi ini sudah dimanfaatkan oleh komunitas warga Nahdliyin, para ulama dalam hal ini ahli-ahli IT-nya untuk perkembangan dakwah Islam. Iya, terima kasih. Pertanyaan sangat bagus sekali. Jadi pendidikan dan dakwah itu diamanatkan oleh Rasulullah bagi seluruh pengikutnya. Kontennya tetap apa yang disampaikan oleh Rasulullah melalui Al-Quran dan hadis. Akan tetapi sarana penyampaiannya, wasilahnya itu hendaknya berkembang menurut perkembangan zaman. Jadi kayak efektivitas dan efisiensinya pun mesti disesuaikan. Jadi kalau zaman dahulu mungkin hanya melalui satu alat tertentu, satu sarana tertentu. Sekarang karena sudah ada perkembangan yang lebih modern, yang lebih efektif, memberhasilkan maupun lebih efisien, menghemat resource, meliputi resource itu dana, waktu, power dan sebagainya, maka kita gunakanlah berbagai sarana ini. Alhamdulillah sekarang teknologi informasi dan komunikasi yang makin berkembang pesat. Kemudian juga harganya juga makin lama makin murah, juga mudah ditemui di mana-mana, bahkan di seluruh Nusantara saat ini sudah terhubung. Kalau menurut klaim pemerintah ya sudah hampir 100% dari seluruh penjutaan air ini sudah terhubung dengan sarana teknologi informasi dan komunikasi. Nah, itu sudah saatnya kita manfaatkan dengan baik. Hanya saja mungkin kita perlu tahu bidang atau domain yang akan kita optimalkan penggunaan IT-nya agar dakwah dan pendidikan di lingkungan umat Islam ini makin optimal. Nah, begitu. Jadi terkait pemerataan akses ini, apakah pentingnya bagi ulama untuk dapat ikut terlibat di dalam teknologi IT ini, artinya memanfaatkannya itu sepenting apa? Karena termasuk apakah aksesnya itu sudah benar-benar ada dari Sabang sampai Merauke gitu? Ya, baik, tepat sekali. Jadi akses itu memang yang paling utama dalam hal pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi ini. Tepatnya ada 3 aspek yang mesti kita tinjau. Yang pertama adalah perluasan dan pemerataan akses pendidikan. Kemudian yang kedua itu peningkatan mutu, relevansi, kualitas dan daya saing dari pendidikan Islam ini. Dan yang ketiga itu penguatan tata kelola atau manajemen. Yang ketiga-tiganya saat ini sedang intensif dikembangkan melalui teknologi informasi. Pada tantangan dari yang pertama yang ditanyakan adalah tentang akses, maka saya katakan sangat penting. Saat ini akses terhadap ulama makin minim. Beda dengan zaman dahulu. Tidak sungkan-sungkan setiap penduduk itu datang ke rumah kiai untuk menanyakan sekedar misalnya tanam padi ini mulainya kapan, anaknya mau lahir dinamai siapa, kemudian mau menikah ini direstui atau tidak oleh sang kiai. Tapi saat ini semua itu pertanyaan tidak ada yang disampaikan ke ulama. Saat ini akses kepada ulama, jangankan masalah yang pribadi seperti itu, hukum-hukum Islam pun orang saat ini lebih suka bertanya langsung ke Google, ke internet, searching melalui email dan sebagainya, yang rasanya akses kepada ulama ini makin lama makin minim. Oke, di beberapa daerah barangkali pesantren masih diminati, banyak sekali peminatnya, santrinya, tapi di hampir semua daerah saat ini
makin menurun jumlah santri di pesantren itu. Kebetulan saya juga pengurus Rabithah Ma'ahid Islamiyah, yaitu asosiasi pondok pesantren di lingkungan Nahdlatul Ulama. Saya sebagai wakil ketua di pimpinan pusat RMI NU. Saya mendengarai banyak sekali madrasah-madrasah yang mulai kekurangan murid. Bisa jadi karena dampaknya jumlah siswanya yang sedikit, tapi kalau kita perhatikan demikian, banyak sekali sekolah yang justru meningkat muridnya. Ini bukan berarti lantas tidak baik pendidikan Islamnya, bukan, tapi mesti kita berikan sentuhan untuk perbaikan, penyempurnaan dalam segi kualitas pembelajarannya, kemudian tata kelola atau manajemennya juga, yang kita sebut dari 3 aspek tadi. Baiklah, yang pertama dulu akses, bahwa akses kepada para ulama ini harus diperluas. Alhamdulillah saat ini teknologi sangat memungkinkan. Saat-saat awal kita hanya mengenal website, sehingga beberapa ulama mencoba menuliskan buah pikirannya melalui website, baik website pondok pesantren, website pribadi, maupun website yang dikhususkan untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Lama-kelamaan website ini sangat tergantung kedudukannya kepada mesin pencari atau Google, Yahoo, AltaVista dan semacamnya, Bing dan semacam. Ternyata orang yang mau mencari ilmu melalui membaca di website itu, mereka tidak langsung menuju ke website. Mereka tanya dulu kepada Google apa kira-kira jawaban dari pertanyaan dia. Jadi konsepnya sekarang tidak lagi belajar menurut alur keilmuan, melainkan menurut alur kebutuhan. Nah, dalam hal ini rupanya Google itu punya indeks tersendiri untuk bisa menandai mana yang akan diletakkan pada ranking pertama, mana yang kedua, dan seterusnya. Jadi sudah miliaran, mungkin triliunan dokumen yang dimiliki oleh Google. Karena itu perkembangan selanjutnya kita tidak hanya melulu dengan website saja. Banyak sekali para kiai saat ini mengoptimalkan teleconference yang meliputi pembelajaran jarak jauh, baik dengan menggunakan radio maupun TV yang streaming, baik radio streaming maupun TV streaming. Ini saat ini alhamdulillah fasilitas juga sangat memadai. Kembali ke website yang diwujudkan dalam bentuk blog maupun website dakwah tersebut, lagi-lagi kita agak kesulitan untuk membawa semua website yang ditulis oleh para ulama maupun para santri ini bisa berada di posisi atas. Sudah kita pelajari SEO, yaitu Search Engine Optimizer, yang mengoptimalkan supaya bisa berada di atas. Di antaranya misalnya kita saling merefer dari suatu dari suatu website untuk di-refer oleh website lain, maka yang di-refer tadi pasti akan mendapatkan tambahan credit point, sehingga dia bisa makin lama makin meningkat. Akan tapi juga ternyata jumlahnya masih sedikit. Saat ini teman-teman di lingkungan PPM Aswaja, yaitu Persaudaraan Profesional Muslim Ahlussunnah wal Jamaah, itu mendengarnya masih sekitar 600 website saja yang kita anggap sebagai website Ahlussunnah wal Jamaah Islam yang ramah, yang rahmatan lil alamin. Lainnya kebanyakan Islam yang bukan ramah, tapi Islam marah, menyulut kemarahan, mengajak orang untuk bermusuhan, apalagi dengan yang berbeda paham. Nah, yang demikian ini tentu tidak dikehendaki. Islam itu ya untuk rahmatan lil alamin. Bahkan sebisa mungkin target kami adalah untuk diutamima makarimal akhlak. Alhamdulillah dari 600 ini luar biasa, sudah banyak sekali apa yang dihasilkan oleh para kiai, para santri dalam menyebarluaskan akses ilmu agama Islam melalui website. Akan tapi kalau dibanding jumlahnya, 600 ini sangat sedikit dibanding jumlah website yang saat ini tidak lagi ribuan, jutaan, bahkan miliaran. Dan lebih gawat lagi, kita memang ada problem di pendanaan. Beberapa aliran tertentu ternyata mendapat suplai dana yang sangat cukup untuk bisa menambah jumlah domain, jumlah konten, bahkan jumlah penulisnya. Mereka mendapatkan honor tertentu dengan jumlah tertentu pula dari suatu lembaga tertentu. Nah, inilah fundraising yang juga kita harapkan juga muncul di masyarakat untuk dapat memberikan insentif kepada para
penulis tersebut, sehingga dapat mengupload tulisannya yang bermanfaat itu, hujah-hujah Ahlussunnah wal Jamaah, akhlakul karimah, dan berbagai segi ajaran Islam tampilkan di sana. Terkait sudah meratanya akses, itu kira-kira apa yang bisa dilakukan atau semestinya dilakukan oleh para santri maupun ulama dalam hal ini, kira-kira palingan yang masih ulama muda atau ulama muda yang memfasilitasi ulama sepuh untuk pemanfaatan teknologi informasi ini bagi perkembangan dakwah. Baik, yang perlu dilakukan yang pertama adalah kita memperbanyak konten ajaran Islam, khususnya rahmatan lil alamin ini kontennya masih sangat sedikit. Maka sangat diharapkan agar beliau-beliau semua, para santri-santri muda terutama yang senior juga, itu memiliki kemampuan yang lebih untuk menuliskan apa yang disampaikan oleh para ulama, para kiai ini menjadi dokumen tertulis yang bisa di-upload. Demikian pula hasil-hasil musyawarah seperti Bahsul Masail, hasil seminar, hasil lokakarya yang bermanfaat itu didokumentasi tertulis dan di-upload ke website masing-masing. Itu sangat dibutuhkan. Yang kedua adalah supaya kualitas dari tulisan ini makin meningkat. Soalnya banyak sekali orang yang pertama menggunakan keyword yang tidak tepat untuk mencari apa yang dicarinya, sehingga tidak menemukan yang kita cari. Di samping itu juga kualitas penulisan yang kadang-kadang kita agak minim dengan dalil. Padahal kita ini sehari-hari ya apa-apa itu mesti ada takbirnya, ada dalilnya, akan tapi kita kadang agak irit menuliskannya. Sedangkan yang kompetitor kita yang ajaran Islam yang saya sebut tadi, bukan ramah tadi, itu sedikit-sedikit menggunakan dalil yang meskipun tidak relevan pun dia tulis apa yang dimilikinya, apalagi tingkat ofensifnya lebih tinggi. Ya. Jadi saya harapkan bagi para santri ini makin banyak, makin meningkatkan kuantitas dari tulisan itu, kemudian kualitas isi tulisannya. Di samping itu juga line atau jalur menuju ke sana, baik melalui website, Facebook, Twitter, kemudian juga streaming radio, kemudian streaming televisi, YouTube, dan sebagainya. Masih banyak lagi sarana-sarana yang dapat mengekspresikan diri mereka menjadi tampilan-tampilan visual yang dapat dinikmati oleh masyarakat luas. Saya kira itu makin merangsang efektif kreativitas dari teman-teman santri. Ya, terima kasih. Itu adalah bagian awal perbincangan kita bersama Dr. Agus Zainal Arifin. Acara akan kita lanjutkan lagi setelah yang berikut ini. Para pemirsa Suaja TV dimanapun Anda berada, kita lanjutkan perbincangan kita bersama Dr. Agus Zainal Arifin, yang mana tadi kita sudah membahas tentang akses terhadap teknologi IT yang sudah sedemikian berkembang di lingkungan bangsa ini, khususnya juga bahwa para santri tidak pernah ketinggalan di dalam teknologi IT itu sendiri, terutama sekali di dalam bidang sosmed atau di pemanfaatan sosial media. Tapi ada yang lebih penting daripada sekedar akses, yaitu bagaimana para santri ini bisa meningkatkan kualitas dan juga relevansi teknologi IT ini, pemanfaatannya dengan kehidupan sehari-hari. Mungkin bagaimana menurut Bapak mengenai peningkatan kualitas dan relevansi di dalam peningkatan dakwah Islam ini? Baik, ya, ini topik kedua ini sangat menarik, peningkatan kualitas pembelajaran, kemudian peningkatan kualitas relevansi dari yang diajarkan itu dengan kehidupan sehari-hari. Begini, saat ini beban belajar dari santri-santri kita ini luar biasa besar.
tidak hanya pembelajaran di bidang agama saja. Kalau mereka sekolah, mereka juga punya beban pelajaran-pelajaran yang harus dilunaskan, yang rupanya banyak sekali menyita waktu mereka, perhatian mereka, sehingga justru pelajaran keagamaan ini jadi menurun kualitas maupun kuantitas waktunya. Nah, untuk itu perlu berbagai strategi untuk meningkatkan kualitas belajar mereka. Sebenarnya ada 4 tingkatan yang saat ini dikenal dalam pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama itu yaitu computer based learning, yaitu pembelajaran yang menggunakan komputer. Banyak sekali software yang dapat kita maksimalkan, tidak hanya software sebetulnya, tapi juga audio, video, dan sebagainya yang memudahkan kita memahaminya, sehingga pembelajaran jadi lebih efektif, lebih menyenangkan, lebih kreatif, seperti disebut dalam pakem itu ya, pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, menyenangkan. Saat ini beberapa saya lihat punya kreativitas yang tinggi teman-teman staf pengajar ini, misalnya fa'ala itu sudah dilakukan dengan demikian baik. Fa'ala fa'alu, fa'alat fa'alata fa'alna, fa'alta fa'altuma fa'altum, fa'alti fa'altuma fa'altunna, fa'altu fa'alna. Saya kira lagu-lagu semacam ini itu juga termasuk dalam rangka peningkatan kualitas penghafalan sorof. Juga kalau saat ini kita perhatikan peralatan smartphone yang ada di kita, mungkin kalau di sekolah belum dibolehkan menggunakan smartphone ya. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita menggunakan smartphone ini masih sedikit sekali penggunaannya, baru tingkat telepon sama SMS. Pada di dalamnya itu ada Facebook, Twitter. Pada di dalamnya itu ada video, ada audio. Yang kalau para kiai menjelaskan itu tinggal audionya dipasang, mungkin didekatkan mic atau didekatkan salon atau agak jauh dikit pun mesti kedengaran. Kedua video. Ketika seorang pengajar mengajarkan ilmunya di depan yang mungkin agak cepat dikit sehingga nggak sempat untuk memperhatikan, siswa jadi pada menulis. Kalau sekarang saya lihat di berbagai kampus itu mereka sudah tidak terlalu menulis, melainkan mereka coba merekam dengan smartphone-nya, kemudian konsentrasi dipenuhkan ke apa yang diucapkan kepada dia oleh dosen, oleh pengajarnya, sehingga dia betul-betul memahami. Adapun nanti kalau ada yang belum dihafal, dia tinggal membaca atau mendengarkan dari yang direkamnya tadi. Demikian pula software-software yang lain yang kita gunakan untuk meningkatkan pemahaman. Misalnya pemahaman nahwu saat ini juga sudah cukup banyak, pemahaman produk, misalnya kartu flash misalnya. Karena bahasa lain pun demikian. Bahasa Jepang, bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Belanda itu hampir semuanya mesti menggunakan flashcard untuk penghafalan mufradat. Nah, sudah saatnya juga teknologi ini kita gunakan. Sebenarnya tidak melulu teknologi sih. Kalau flashcard itu kan sederhana. Kalau misalnya seperti kartu gini, depannya itu kita tulis dengan kata-kata seperti birrun, kebaikan ya, belakangnya terus kata kebaikan, itu semacam itu. Kalau flashcard itu banyak digunakan pada pembelajaran bahasa lain. Bahasa Arab ini menurut saya terlalu lambat, bukan agak lambat, terlalu lambat. Kita belajar itu 6 tahun di ibtidaiyah, tambah 3 tahun di sanawiyah, 3 tahun di aliyah, 12 tahun ya. Apalagi ada yang melanjutkan ke IAIN atau itu 4 tahun ya, 12 tahun 16 tahun. Itu pun masih ternyata belum lancar dalam membaca, katakanlah iya ulumuddin, masih belum bisa bunyi. Padahal dalam bahasa-bahasa yang lain itu mereka sudah sangat cepat dalam pembelajarannya. Seperti ya katakanlah bahasa Inggris misalnya, mereka yang kuliah di kampus-kampus teknologi itu wajib mengetahui bahasa Inggris, kalau tidak mereka nggak bisa membaca buku teks yang dia gunakan. Maka kualitas pembelajaran dengan menggunakan berbagai software, menggunakan berbagai resource di internet, menggunakan berbagai infrastruktur yang ada, ini harus banyak kita dorong. Mungkin Asbaja TV nanti juga mesti menjadwalkan masing-masing resource tadi bisa kita ekspor satu persatu. Insya Allah kita sudah menjadwalkan, dan ada beberapa teman di pesantren Ciganjur itu sudah membuat visualisasi pembelajaran bahasa Arab. Jadi bagaimana antara wazan dengan mauzun ini digambarkan seperti orang membeli barang di supermarket. Ya, itu juga termasuk. Memang dalam e-learning itu yang penting adalah learningnya, bukan e-nya sesungguhnya. Tapi orang masih terjebak pada teknologinya, bukan pada pembelajarannya.
Tapi sekali lagi ini semua adalah wasilah. Kalau wasilah kita gunakan, insya Allah akan mempermudah, mempercepat pembelajaran kita. Kalau di Al-Quran disebutkan kan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Hai orang bertakwa, hai orang beriman kepada Allah, takwalah kepada Allah. Kemudian carilah wasilah. Sarana ini akan memudahkan kita soalnya. Kemudian wajah itu pun seriuslah dalam menjalani itu semua. La'allakum tuflihun, saya akan sukses. Kalau tidak usah wasilah, maka probabilitas kesuksesan ini menjadi sangat rendah. Nah, kita bisa menggunakan wasilah yang efektif, yang efisien. Insya Allah tuflihunya itu akan mudah didapat. Itu bedanya orang menggunakan wasilah dan tidak menggunakan wasilah. Saya masih ingat zaman ketika kuliah di Jepang dulu, kita mengadakan acara majelis taklim, tapi karena kondisi kita berjauhan, saya berada di kota Hiroshima, saya S3 di sana 4 tahun. Kemudian teman-teman ada di kota Osaka, di Tokyo, bahkan ada di berbagai negara. Itu malu cuma kita adakan acara pengajian menggunakan Yahoo Messenger. Saat itu teknologinya yang rame Yahoo Messenger, juga Skype, tapi sampai sekarang ya masih juga digunakan itu. Jadi setiap malam Jumat kita baca Rotibul Haddad bareng, kemudian setelahnya kita baca kitab Nasaihud Diniyah, dan kitabnya kita taruh di internet sehingga para santrinya bisa download dari jarak jauh, meskipun mereka ada di Taiwan, ada yang berada di Malaysia dan di Amerika, Eropa, itu mereka pada mendownload kemudian mendengarkan kajian kitab ini. Jadi satu majelis tapi tempatnya tidak satu. Tidak jadi satu. Tapi jamnya sama. Itu adalah bagian dari pemanfaatan teknologi. Ya. Juga ketika kita rapat pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama Jepang, itu juga kita lakukan seringkali secara rutin menggunakan teleconference. Sehingga kalau kita ngundang rapat mungkin nggak kayak di sini ya, tanggal 22 April hari Sabtu jam 8 malam, tempat Yahoo Messenger. Ya. Tidak lagi tempatnya itu di sana. Maklum datang ke tempat itu butuh dana yang tidak sedikit. Ya alhamdulillah dengan cara seperti itu musyawarah atau rapat atau konferensi dapat kita lakukan dengan intensif, juga dengan kualitas yang baik, karena memang masing-masing bisa berada di tempatnya yang comfort zone-nya mereka, zona nyamannya mereka sendiri. Begitu. Saya kira juga masih relevan kalau saat ini seandainya kita biasakan Lailatul Ijtima misalnya, itu dari Rembang kalau Islam bisa menyampaikan pidato Lailatul Ijtima'nya, kemudian seluruh tanah air bisa memantau untuk memaknai khitoh itu apa misalnya, biar tidak ada definisi khitoh untuk setiap orang masing-masing ya. Ada yang politisi memaknai khitoh sebagai ini, kemudian yang lain beda lagi punya definisi yang berbeda-beda. Nah, jadi tadi peningkatan itu selain computer basic learning apa lagi? Ya, yang kedua adalah kita gunakan network atau jaringan, berbasis jaringan. Jadi kalau saat ini kita punya server, maka server ini bisa seperti satu komputer yang bisa kita isi dengan berbagai bahan belajar. Nah, bahan belajar ini diharapkan bisa di-download oleh siswa, oleh santri di lingkungan pesantren tersebut. Beberapa pesantren kita uji coba untuk melakukan ini, di antaranya yang terbaru ini di pesantren Tarbiyatul Thalabah di Paciran, Lamongan. Kita sediakan sebuah server yang kita isi dengan bahan belajar, baik bahan pelajaran UNAS maupun pelajaran yang ada hubungannya dengan fikih, dengan nahwu, sorof dan sebagainya kita letakkan di situ. Kemudian para santri yang menduduk di situ dan aliyah di sana itu dapat mendownloadnya dengan kita beri alamatnya. Tentu saja itu bukan internet tapi intranet. Jadi kalau internet saat ini beberapa pimpinan pesantren masih membatasi untuk akses kepada santri karena manfaatnya lebih besar daripada manfaatnya. Saya setuju, tapi mungkin parsial bisa kita fasilitasi dengan menggunakan intranet. Dengan intranet ini jaringan komputer yang ada di dalam pesantren itu terintegrasi, tidak hanya sekedar bahan belajar aja, tapi juga komunikasi antara guru dan murid dalam bentuk tulisan itu terekam dengan baik. Barangkali perekaman atau dokumentasi tanya jawab itu juga akan berguna bagi kawannya yang lain, mereka kan bisa membacanya juga. Demikian pula kalau gurunya memberikan satu PowerPoint, kita sediakan berbagai PowerPoint, misalnya dari buku pembelajaran bahasa Arab yang Iqrob misalnya, atau Lughatul Arabiyah yang
yang dalam bentuk slide, itu ada berapa ratus slide, itu 300 slide taruh di situ, sehingga para guru bisa menyuruh, ya, memberi petunjuk kepada siswanya untuk mendownload bagian-bagian ini untuk bahan belajar dalam kelas. Tentunya mereka yang belum masuk kelas membaca ini dulu akan sangat berbeda dengan yang masih kosongan dan masuk kelas mendengarkan guru mulai dari nol. Sangat berbeda. Itu namanya peningkatan kualitas. Yang ketiga, baik. Yang ketiga kita hubungkan dengan tata kelola. Nanti kita akan bahas tata kelolanya juga, yaitu dengan menyatukan dalam sistem yang terintegrasi. Kita sebut dengan e-learning. Dalam e-learning ini, ya di Tolaba tadi sudah kita uji coba. Alhamdulillah sambutan luar biasa dari guru maupun murid, juga di beberapa madrasah sebelumnya, seperti di SMA Nahdlatul Ulama di Lamongan, SMA N1 Lamongan, itu rupanya sambutan dari orang tua cukup mengagetkan. Ketika kita minta mereka bawa laptop atau membawa tablet, itu ternyata orang tua pada menjawab, kok gak bian-bian ya? Gak dari dulu, karena saat ini kan harga laptop maupun harga tablet makin murah, ya, nggak sampai 1 juta pun sudah dapat sekarang tablet itu. Dan tinggal para gurunya menyediakan bahan-bahan itu di jaringannya. Nah, kalau sudah tersedia semua, perlu di manage menjadi satu rancangan pembelajaran yang baik. Kalau di perguruan itu namanya rancangan pembelajaran, kalau di sekolah atau madrasah namanya RPP. Dari pertemuan 1, 2, 3 sampai yang kesekian, masing-masing bahan-bahannya itu apa saja taruh di sana. Demikian pula tugas-tugasnya, demikian pula diskusinya, kemudian mungkin kalau ada video maupun animasinya diletakkan di sana menjadi satu paket ini untuk pengembangan satu kompetensi tertentu. Semua bahan diletakkan di sana. Jadi ini paperless, ya? Paperless. Dan demikian internet sebetulnya dalam kondisi seperti ini tidak dibutuhkan, karena gurunya yang mengambilkan bahan tadi, meletakkannya ke dalam server ini dengan perencanaan yang baik. Ini namanya e-learning. Perguruan tinggi menggunakan ini untuk pembelajaran hal-hal yang sangat sulit itu. Dalam komputer, pelajaran komputer ini banyak sekali konsep yang harus dihatamkan oleh mahasiswa dalam waktu cuma 4 bulan. Tapi alhamdulillah mereka bisa menghatamkannya dengan baik, karena pembelajarannya terencana dengan baik tadi. Itu dengan e-learning. Insya Allah ini sangat mudah kita terapkan karena softwarenya pun gratis. Ada banyak pilihan, ada Moodle, ada Edmodo, ada. Yang terkait ini bagaimana bisa mendapatkan software itu? Mungkin barangkali pemirsa ada yang softwarenya bisa di-download gratis di moodle.org, Edmodo juga demikian. Tapi kita mungkin problemnya adalah bukan di gratisnya itu, tapi di intens kita, kemauan kita untuk menggunakannya. Ini yang saat ini masih sangat minim. Beberapa sekolah itu sudah tahu bahwa ini penting, tapi rupanya tidak juga mau beranjak ke sana. Padahal ya biayanya juga mudah. Ini kalau softwarenya bisa lah di copy nanti PJNO Kudus juga bisa, atau PJNO yang lain bisa memfasilitasinya. Kalau mau download yang besar itu kan sulit, mungkin ngopi pakai flash disk lebih gampang. Di moodle.org, moodle.org, itu insya Allah mudah diaplikasikan. Ya, berarti yang terakhir tadi selain komputer basic learning, software e-learning, ya ada lagi pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh ini membutuhkan program yang bisa kita sepakati lebih dahulu antara pengajarnya dengan yang diajar. Saat ini kita di perguruan tinggi, khususnya yang dikelola oleh Kemendikbud, itu memiliki satu program baru namanya daring. Jadi pembelajaran jarak jauh untuk berbagai mata kuliah. Saat ini mata kuliah itu disimpan di servernya Pustekom. Kemudian kalau ada seseorang yang kuliah dari katakanlah Maluku begitu, tapi ingin kuliah tentang sipil, mungkin di sana agak sulit mau kuliah itu sampai ke Surabaya. Mereka untuk meninggalkannya itu butuh biaya yang tinggi. Mereka bisa kuliah jarak jauh dari sana. Membuka website ini, kemudian registrasi sebagai mahasiswa, kemudian dari tiap pertemuan itu dia baca sesuai dengan instruksinya ada di sana, dan ada videonya juga. Disampaikan oleh dosennya dan dia mendengarkan, kemudian dia menjalankan tugasnya, mengisi atau melakukan tugasnya. Kalau suruh mengukur ya mengukur ke lapangan, kalau disuruh membandingkan ya membandingkan, terus summary-nya juga selesai, dikirimlah ke situ. Ada tempatnya juga di e-learning tadi. Kemudian
oleh dosennya yang jarak jauh tadi juga dicek bisa, sehingga hampir-hampir tanpa tatap muka. Sulit memang ini, tapi bukan mustahil. Tapi sudah ada yang mencoba? Saat ini ada sekitar 25 jurusan mungkin yang di Pustek itu yang mulai diuji coba sekarang. Kebetulan saya juga ikut mereview, hampir tiap hari saya juga menerima update dari masing-masing dosen atau mahasiswanya. Rupanya sambutannya juga sangat baik di masyarakat, dan nanti ada nilainya juga kalau sudah lulus, dapat nilai apa sesuai dengan evaluasi yang diterapkan. Itu pelajaran jauh-jauh. Mungkin kalau untuk keagamaan ini akan sulit untuk kita terapkan, karena beberapa juga mesti harus tatap muka, mesti harus ya, tapi kan tidak semua harus tatap muka secara langsung. Artinya masih mungkin untuk betul, diterapkan. dari 16 pertemuan mungkin katakanlah 2-3 itu masih tatap muka, tapi yang sisanya nggak usah. Tapi yang dikembangkan ini memang 100% tanpa tatap muka. Iya. Kalau kemudian jarak jauh PJJ yang diterapkan oleh Kemdikbud saat ini itu tatap mukanya sekitar 2 kali atau 3 kali. Jadi depan pertama kali, tengah sama akhir, atau 2 kali depan sama akhir saja. Gitu. Nanti ke depan ya sudah nggak pakai tatap muka. Nanti pasti akan pertanyaan tentang barokah nanti ini. Barokahnya gimana? Pemirsa, semakin hangat saja perbincangan kita. Kita jeda dulu. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa Fajar TV, kita kembali dalam perbincangan kita bersama Dr. Agus Zainal Arifin, Dekan Fakultas Teknologi Informasi Institut Teknologi 10 November di Surabaya. Pak Dosen, tadi kita Pak Dekan, mohon maaf, ya Dekan sekaligus dosen juga. Mohon maaf, kita tadi sudah banyak belajar tentang dua hal, yaitu yang pertama adalah akses dan yang kedua adalah mutu. Jadi selanjutnya kita akan membincang tentang manajemen pemanfaatan teknologi IT ini di dalam khususnya dunia pendidikan. Jadi manajemen seperti apa yang bisa diterapkan oleh institusi-institusi pendidikan, perguruan tinggi, madrasah maupun pesantren yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi ini. Ya. Baik, dalam bentuk sederhana aja adalah bagaimana agar pimpinan itu dapat berkomunikasi dengan baik kepada bawahannya. Kalau di sekolah mungkin kepala sekolah dengan para gurunya, dengan para TU-nya, dan juga kepada para siswanya, para santrinya. Nah, itu membutuhkan, lagi-lagi saya bilang butuh wasilah, butuh sarana, butuh alat. Alhamdulillah saat ini yang kita selenggarakan di lingkungan Robito Ma'had Islamiyah, pesantren di lingkungan NU adalah memberikan training sistem informasi manajemen menggunakan software bikinan salah satu sahabat kita, Jibas. Bisa di-download gratis, silakan seluruh madrasah, seluruh tanah air silakan mendownloadnya di website jibas.net, jibas.net. Salah gampang, di sana sudah ada demonya juga. Bisa juga dipelajari sendiri, tapi kalau ingin belajar bareng-bareng saya kira lebih baik agar nanti sharing problem dan solusinya bersama-sama. Nah, pada manajemen atau tata kelola pendidikan ini kita berusaha untuk mengatur berbagai resource yang ada di sekolah. Misalnya guru, maka database tentang guru ini harus terapi. Bagaimanapun para guru itu harus memiliki track record yang baik sebagai guru. Kemudian pendidikannya pun juga, training-trainingnya pun juga mereka harus terekam dengan baik. Demikian pula siswa-siswa itu juga mesti terekam juga nilainya, kemudian keadaannya, sakit atau tidak hadirnya, kemudian juga prestasi-prestasinya itu bisa terekam di software tersebut. Demikian pula perpustakaan, jadi buku-buku yang ada di perpustakaan mesti terekam juga dengan baik, dan peminjamnya juga harus tertentu yang ada di dalam software ini. Sebetulnya software seperti semacam ini sudah ada sebelum-sebelumnya. Misalnya dari Kemdikbud sendiri itu sudah ada namanya PAS, paket administrasi sekolah. Hanya saja PAS atau PAS ini tidak merata penyebarannya, hanya untuk sekolah tertentu. Kemudian juga
tidak customizable, maksudnya tidak bisa disesuaikan dengan mudah. Hanya sekolah umum, kalau pesantren nggak bisa menggunakannya pasti, apalagi ya madrasah juga nggak bisa menggunakannya karena pelajaran lokalnya kan jauh lebih banyak daripada pelajaran yang diatur di sana. Ya, yang tentu saja nggak bisa di-customize dengan baik dan tidak bisa semena-mena kita mengambil datanya. Karena itu kita berusaha keras untuk mendapatkan sistem-sistem yang dapat digunakan dengan mudah oleh seluruh madrasah ini atau pesantren. Beberapa pesantren saat ini sudah menggunakan dengan baik, misalnya di Pondok Pesantren Matolul Anwar di Simo Lamongan itu juga aktif menggunakannya, alias ini di Pasuruan. Dan tadi Tarbiyatul Thalabah itu juga penggunaan software sistem informasi madrasah yang kita sebut JIBAS ini juga digunakan dengan baik. Saat ini juga di pesantren Lubaya di Bulu juga Sumeneb juga menggunakannya dengan baik, dan beberapa pesantren lain insya Allah sudah sekitar 100-an pesantren saat ini yang aktif. Ya, para santri ya, para pengurus Ibnu, para pengurus juga aktif. Misalnya beberapa waktu yang lalu pengurus Ibnu di Jawa Tengah ya, di Kudus itu juga rupanya aktif memanggil para pimpinan madrasah untuk diberikan software itu, kemudian dilatih juga cara penggunaannya. Saya kira ini bisa diikuti oleh fenomen kita yang lain, tidak sekedar hanya ma'arif saja, tapi juga bersama dengan anak-anak mudanya dari ISNU maupun dari PMII, mereka yang aktif untuk mengoprek software semacam ini. Ini tentang tata kelola dari pendidikan. Tata kelola dari pembelajarannya sendiri, seperti saya bilang bahwa kita bisa menggunakan software yang ada seperti Moodle tadi itu. Juga kalau saat ini beberapa sekolah menggunakan Facebook. Para guru kalau memberikan PR-nya atau diskusinya melalui grup-grup Facebook. Para kiai, beberapa kiai muda dalam pengajian juga bikin Facebook untuk membuat forum diskusi di sana atau pengumuman-pengumuman di sana. Ada lagi software lain lagi yang saat ini lagi ramai juga, namanya Edmodo, EDMODO, Edmodo. Sekolah-sekolah yang menggunakan itu bisa memanage siswanya yang aktif untuk bertanya, mereka juga mendapatkan semacam bonus bintang itu di dalamnya. Kemudian juga terekam setiap komunikasinya dan resource-resource yang dibutuhkan dalam pembelajaran juga terekam. Saya kira tidak menutup kemungkinan untuk pendidikan yang informal atau non formal, maksudnya pengajian umum misalnya, majelis taklim misalnya. Saya kira para kiai seringkali menyampaikan di buku atau di kitab itu ada seperti ini. Kalau kitab tadi langsung aja dicopas itu, copy paste dan kemudian di-upload di sana. Saya kira tidak lagi menyulitkan santri atau pendengarnya untuk mencari atau membeli lebih dahulu sebelum mereka memahami secara full ini, atau mungkin bisa langsung mendapatkannya dengan mudah dan bisa berdiskusi tentang itu dengan mudah. Saya kira manajemen tidak berhubungan semata-mata dengan pencatatan saja, tapi juga dengan komunikasi kepada stakeholder. Saat ini ada lagi yang bagus, yaitu orang tua wali santri itu biasanya berada di luar kota. Mereka ingin tahu keadaan anak-anaknya di pesantren. Ya, mereka bisa memantaunya juga melalui website-website yang tersedia. Kampus pun demikian, informasi kampus ini di sini. Teman-teman di Surabaya juga mengembangkan sistem informasi untuk sekolah maupun untuk kampus. Jadi orang tua bisa saja masuk melalui website tersebut dengan username mereka sendiri untuk memantau anaknya itu nilainya berapa saat ini, usianya sudah selesai belum, dan sudah masuk hari ini ada libur atau dia sakit atau jadi semakin sulit untuk bolos ya. Semakin sulit. Transparan sekali. Transparan. Ya, ini manajemen atau tata kelola. Ini juga memudahkan bagi para pimpinan untuk memanage anak buahnya, dimana kalau anak buahnya itu memiliki memiliki kompetensi yang masih minim, dia diharuskan untuk meningkatkan kompetensinya. Alhamdulillah kalau saat ini strata pendidikan guru itu sudah hampir semuanya sudah S1. Alhamdulillah pemerintah malah memberikan insentif baru namanya LPDP saat ini. Nah, di beasiswa LPDP ini untuk para guru di lingkungan NU yang sangat-sangat pas ini, karena mereka tidak mewajibkan atau LPDP-nya tidak mewajibkan syarat-syarat yang sangat pelik untuk bisa S2 maupun S3.
itu dananya Kemdikbud. Tidak harus menjadi dosen untuk bisa tidak harus kuliah menjadi dosen, tidak harus punya NIDN, bahkan pengangguran pun atau para aktivis pun itu pun bisa menggunakannya. Saya merekomendasi para aktivis NU, para pengurus Ansor, Sibnu yang sudah selesai S1 sekarang ambil S2 dan juga S3 di luar negeri kalau bisa, cari dalam negeri. Bukan karena dalam negeri jelek, bukan, tapi untuk mendapatkan wawasan lain yang berbeda supaya kita bisa melihat suatu masalah dari perspektif yang berbeda-beda sehingga mudah terpecahkan. Saya kira itu. Ya, kita akan kembali setelah yang satu ini. Para pemirsa Aswati TV dimanapun Anda berada, kita memasuki sesi yang sangat penting, yaitu tentang bagaimana semestinya kita menggunakan teknologi informasi ini dan hambatan apa saja yang harus diselesaikan, serta sebenarnya sesungguhnya bahwa pemanfaatan teknologi ini lebih bermanfaat atau memiliki banyak madorot bagi yang menggunakannya. Mungkin itu yang paling penting bagi kita, dan di sini Bapak Agus akan menjelaskannya. Ya, ada beberapa mitos ya dalam penggunaan IT ini sehingga resistensi masih sangat tinggi. Di antaranya itu aspek ketidakbarokahan. Jadi semua itu harus dilakukan dengan tatap muka dan harus mendengarkan dengan telinga langsung tanpa ada wasilah apapun. Ini kan saya kira mitos lah yang demikian ini, karena justru kalau kita menggunakan berbagai sarana ini, infrastruktur, smartphone, komputer, laptop kita, software, hard disk, kemudian flash disk kita, semuanya akan mempermudah agar kita dapat melakukan komunikasi dengan para ulama dengan lebih baik dan lebih berkualitas. Kemudian aspek barokahnya itu sesungguhnya kita kembali ke definisi awal dari aspek barokah, yaitu ziyadatul khair atau nilai tambah. Jadi kalau segala sesuatu itu tidak memberikan nilai tambah, berarti tidak barokah. Kalau dia memberikan nilai tambah, berarti dia barokah. Cuman kadang-kadang kita ada yang salah paham bahwa barokah itu linear dengan khorikul adat atau keluar biasaan di luar keluar kewajaran manusia. Saya kira itu adalah karunia Allah Ta'ala yang diberikan kepada hambanya yang sangat dikasihinya dan dipilihnya. Jadi bukan ada hubungannya harus kalau barokah itu berarti yang khoribul adat, yang tidak khoribul adat berarti tidak barokah ya. Saya kira mitos macam itu harus segera dibetulkan. Lagi kita harus kembali bahwa kalau nilai tambahnya ada dan banyak, misalnya pemahaman lebih cepat, pemahaman lebih baik, memudahkan kita dalam menguasainya, dalam memanfaatkan, mengamalkannya, dan itu insya Allah barokah. Apalagi kalau diamalkannya itu sampai di masyarakat itu menimbulkan perbaikan-perbaikan signifikan, itu saya kira barokah yang sangat dibandingkan tidak. Terus di mana kita bisa menyusunnya itu? Saya kira diajarkan oleh Rasulullah tentang akhlak. Bagaimana kita dalam berakhlak kepada guru, berakhlak kepada murid, berakhlak kepada ilmu. Insya Allah kalau itu kita tekuni, kita laksanakan sesuai ajaran beliau, barokah itu akan muncul dengan sendirinya. Ada cerita lucu barangkali ya, tahun 2006 itu anak saya yang ketika mau lahir, yaitu pas hari-hari menjelang pulang ke tanah air di Jepang. Waktu mau belum lahir itu saya mikir apa ya doanya ya. Kita buka Maktabah Syamilah, di searching aja, alhamdulillah di sana nemu tips untuk melahirkan lewat ilham. Saya baca di kitab Yanul Tolibin, juga di kitab-kitab yang lain itu mirip bacaannya. Ukhruj ayyuhal walad min batnin dunyaqatin ila si'ati hadi dunya. Ukhruj bi qudratillah allazi ja'alaka fi qararin makin ila qadarin ma'lum, dan seterusnya. Saya ikuti aja aturan itu yang dituliskan di kitab tersebut.
tapi saya ikuti dengan Fatihah kepada Rasulullah, kepada penulis dan kepada guru-guru yang mengajari saya. Al-Fatihah atau kan kepada beliau baru dibaca ini. Alhamdulillah begitu saya baca langsung lahir. Kata tadi sulit dokternya. Saya kira aspek barokah itu banyak dengan akhlak ini. Kalau kita lakukan dengan penuh akhlak sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah, bagaimana dituntut oleh guru-guru kita, aspek ziyadatul khair tadi juga akan ikut dengan sendirinya. Iya gitu. Terkait yang ini, jadi ada mitos juga ini, resistensi. Gitu. Kalau memakai internet itu nanti lebih banyak buruknya. Gitu. Ya, memang saat ini juga itu bukan mitos sebetulnya, tapi kenyataan beberapa di lapangan itu gurunya tidak memberikan arahan, sehingga muridnya cari pengarahan sendiri. Karena cari pengarahan sendiri, dapatnya itu yang mudah, yang muncul duluan di Google itu. Nah, kalau misalnya bukan di Google, dari kawan juga misalnya, kalau di Google misalnya kalau yang negatif itu paham-paham yang tadi itu ya Islam yang tidak ramah tadi itu justru di bagian atas dulu itu. Sekarang sudah nggak terlalu banyak. Akhirnya banyak yang berubah akidahnya gara-gara sering-sering membaca informasi dari internet ini. Padahal tidak demikian. Kalau misalnya kita berikan arahan, yang jelas sekarang kita mempelajari SEO itu teman-temannya dari 600 website ini bisa naik rankingnya di Google. Kalau tinggal ini bisa ketemu berada di atas. Terus kerusakan madharat yang lain tuh ya hubungannya dengan apa namanya gambar-gambar pornografi. Lagi-lagi kalau misalnya dari pihak guru, pihak asatidz memberikan pengarahan yang baik, yang jelas, insya Allah nggak akan sampai ke sana. Apalagi kalau tadi saya bilang tidak internet tapi intranet, tidak usah koneksi keluar, tapi di dalam ini saja, di dalam ruangan, di dalam gedung, di dalam lingkungan pesantren ini kita berikan jaringan yang kuat sehingga bisa membaca server yang sudah kita isi bahan belajar itu. Insya Allah nggak akan ada bahan belajar yang tidak kita inginkan masuk ke dalam sana. Itu di antara ya, jadi kira-kira memang efek samping itu harus diatasi gitu. Harus diatasi. Gurunya juga harus belajar dulu. Jadi tidak boleh kalau orang itu sakit obatnya menimbulkan ngantuk terus dia justru takut ngantuk dan jadi minum obat. Iya. Nah, yang terkait selanjutnya itu tentang harga. Jadi karena biasanya yang datang belakangan itu lebih mahal. Jadi karena penggunaan teknologi informasi ini sering dianggap sebagai barang mahal. Wah, jangan, karena mungkin takut juga misalnya pesantren ini mempertimbangkan pendapat masyarakat tentang pesantren itu. Bila pesantren itu pakai teknologi informasi, misalnya pesantren takut dianggap wah nanti masyarakat ngiranya kita mahal karena kita canggih ya. Mungkin gimana itu? Baik. Saat ini kalau misalnya kita membuka website, katakanlah buka di wordpress.com, para asatidz saat ini rata-rata ya saya lihat sudah punya blog sendiri. Beliau pemikiran-pemikirannya itu tampilkan di sana. Ternyata WordPress sendiri sudah free. Kalau kita mau buka, silakan aja Pak asatidz atau para santri yang belum punya blog membuka www.wordpress.com. WordPress itu tulisannya WORDPRESS.com. Itu kalau kita bikin website sendiri nggak ada biaya sama sekali. Bahkan kalau misalnya rajin dikunjungi orang itu justru malah mendapatkan uang, karena para pengiklan itu juga kalau ngeklik sesuatu menyediakan apa namanya itu semacam Google AdSense gitu ya. Maka user kalau bisa memilih dia atau bahkan membeli maka ada poinnya untuk para penulis itu sendiri. WordPress. Kemudian juga kalau misalnya di Facebook juga free kita mungkin. Contohnya teman-teman santri muda aja hampir semuanya pasti punya akun Facebook. Nah kalau itu kita katakan mahal, untuk sehari-hari aja mereka sudah memakai. Di mana lokasi mahalnya? Mereka juga sudah membayar bulanan sendiri tanpa kita suruh. Berarti kan kita tinggal menunggangnya aja kuda yang sudah dia beli itu, tidak usah beli lagi. Demikian pula software-software yang kita katakan mahal itu, banyak sekali saat ini aplikasi Android yang sudah free. Ada juga sih yang membeli mungkin barang 10.000 atau 20.000 rupiah. Tapi kalau seandainya memang harus beli mahal, ada juga software yang memang mahal, dan itu ya sebisa mungkin kita bisa membelinya walaupun dengan patungan ya, untuk bisa meningkatkan kualitas ini. Karena tidak menggunakan ini, itu berarti kita investasi di tempat yang lain
dengan harga yang lebih mahal dan waktu lebih lama, dan waktu itu tidak bisa ditebus dengan uang. Maka software yang mahal ini pun, kebetulan saya barusan beli software yang cukup mahal, kemudian kita terapkan software ini, luar biasa pemahaman dari murid-murid saya dan outputnya itu di luar kebiasaan. Sangat bagus. Mungkin pula infrastruktur, katakanlah laptop saat ini sudah mendekati 1-2 juta, sudah cukup baik. Kalau tablet yang kecil-kecil itu sudah 600 ribuan, sampai itu sudah banyak kita peroleh. Dan kalau itu misalnya kita sebut mahal, mungkin dapat kita bandingkan dengan berapa pengeluaran kita untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya seremoni, selebrasi dan semacamnya, yang keuntungan secara langsung itu sangat sulit kita kalkulasi, di samping memakan waktu yang cukup panjang. Sedangkan ini keuntungannya sudah di depan mata, kita bisa mendapatkan pemahaman yang baik, tapi kita anggap sebagai belum signifikan karena ada ilusi mahal tadi. Ya, jadi pada intinya paling penting untuk berani mencoba, berani melangkah, memanfaatkan ini. Iya, terima kasih. Ya memang begitu. Saya kira sudah saatnya kita menggunakan wasilah teknologi informasi dan komunikasi ini untuk kemaslahatan dakwah dan pendidikan kita, khususnya di lingkungan Ahlussunnah wal Jamaah yang saat ini masih ada di lingkaran menengah ke bawah, belum sampai menengah ke atas. Nah, kalau kita bisa mengeksplor ini lebih jauh lagi, insya Allah lebih luas lagi jangkauan kita. Jika ini menengah ke bawah ini supaya lebih cepat pinternya, lebih banyak yang dipelajarinya, nah kita harus membantunya juga dengan memberikan wasilah-wasilah yang memadai, yang efisien. Ya, saya harapkan para Gus, para santri senior juga sudah mulai menggunakan, memilih dan memanfaatkannya untuk kebutuhan ini masyarakat. Ya. Terima kasih Pak Dekan. Alhamdulillah kita sudah berbincang selama 1 jam, dan insya Allah perbincangan kita akan mendatangkan banyak manfaat kepada umat Islam, khususnya warga Nahdliyin. Saya Saifullah Amin dan Bapak Agus Zainal Arifin mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf atas kekurangan. Allahumma fiq lakum qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulama NU Tanfidiyah pelaksana